Koordinator Lapangan Masyarakat Pati Bersatu, MPB, Mulyati, menegaskan bahwa tidak akan aksi demonstrasi dari pihaknya pada 25 Agustus 2025 mendatang. Mulyati mengatakan, kabar akan adanya demo itu merupakan hoaks atau tidak benar. Terkait demo pada 25 Agustus ini, sebelumnya disampaikan oleh inisiator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, AMPB, yang sekarang berganti menjadi MPB, yakni Ahmad Hussein, sebelum akhirnya dirinya berdamai dengan Bupati Pati dan membatalkan rencana demo itu. Demo ini digelar untuk menuntut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, Kabupaten Pati agar segera menuntaskan pembahasan di Panitia Khusus, Pansus, hak angket pemakzulan Bupati Sudowo. Mulyati pun mengatakan, pihaknya tidak akan menggelar aksi demo apapun sampai Pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudowo itu selesai. Hak angket merupakan hak yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD, untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mengawal pansus hak angket ini, Mulyati mengatakan bahwa pihaknya akan terus berjuang sampai Bupati Sudowo mundur dari jabatannya tersebut. Mulyati menjelaskan, untuk saat ini, pihaknya akan fokus mengawal pansus hak angket pemakzulan Bupati Sudowo tersebut. Jadi, tidak akan ada aksi apapun. Pihaknya, kata Mulyati, hanya akan datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Jakarta pada 31 Agustus 2025 mendatang. Kemudian, tanggal 2 dan 3 September nanti dilanjut audiensi di KPK untuk menuntut agar lembaga anti rasuah tersebut segera menindak kasus korupsi yang menjerat Bupati Sudowo. Bupati Sudowo sebelumnya diduga menerima komitmen fee dari kasus dugaan korupsi proyek jalur kereta api K pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJK, Kementerian Perhubungan, Kemenhub. KPK diketahui masih mengusut kasus ini dan berencana memanggil Sudowo, meski sang bupati sudah mengembalikan uang yang diterimanya terkait kasus korupsi tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Pansus DPRD Pati, Joni Kurnianto, menjelaskan terkait temuan dari Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudowo. Joni mengatakan bahwa Pansus menemukan adanya hal yang mencurigakan di balik pemecatan 220 tenaga honorer RSUD Suwondo. 220 pegawai itu diberhentikan oleh Bupati Sudowo tanpa pesangon, sehingga menuai protes dari masyarakat dan pegawai yang terdampak. Mereka menilai kebijakan ini tidak manusiawi karena sebagian besar korban PHK telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun. Selain itu, kata Joni, Pansus menemukan adanya perbedaan pernyataan dari Bupati Sudowo dengan Camat Pati. Bupati Sudowo sebelumnya menyatakan bahwa kebijakan kenaikan PBB 250% di Pati itu datang dari camat dan kepala desa. Namun, saat Camat Pati dipanggil Pansus Hak Angket DPRD Pati, menyatakan bahwa hal tersebut tidak benar dan membantah tuduhan telah mengusulkan kenaikan PBB Pati sampai 250% tersebut. Sebelumnya, DPRD Kabupaten Pati telah membentuk Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudowo. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPRD Pati, Rabu, 13 Agustus 2025. Pansus hak angket ini diketuai oleh anggota DPRD dari fraksi PDI, Bandang Waluyo, dan wakilnya adalah anggota DPRD dari fraksi Demokrat, Joni Kurnianto. Adapun, Pansus hak angket dibentuk di tengah demonstrasi warga di depan kantor Bupati Pati yang menuntut Bupati Sudowo mundur dari jabatannya. Hak angket menjadi alat penting dalam sistem demokrasi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sebab, hak angket adalah hak DPR atau DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang dianggap penting, strategis, dan berdampak luas terhadap masyarakat, bangsa, dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak angket diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD UMD 3. Pada pasal 199-200 UMD 3 menjelaskan syarat dan tata cara pengusulan hak angket. Diusulkan oleh minimal 25 anggota DPR, DPRD, dan lebih dari satu fraksi. Disertai dokumen berisi materi kebijakan atau pelaksanaan undang-undang yang akan diselidiki. Alasan penyelidikan disetujui dalam rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 jumlah anggota. Keputusan diambil dengan persetujuan lebih
dari 1/2 anggota yang hadir. Langkah-langkah penggunaan hak angket. Usulan disampaikan ke pimpinan DPRD, dibahas dalam rapat paripurna dan dibagikan ke seluruh anggota. Badan musyawarah menjadwalkan pembahasan. Pengusul diberi kesempatan menjelaskan secara ringkas. Jika disetujui, dibentuk panitia khusus, pansus, untuk melakukan penyelidikan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.